Wahyu 18 ayat 1 sampai 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertata seperti raja, ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon pertolongan daripada Tuhan, kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh melihat apa yang terjadi di zaman kami. Memang firman-Mu yang telah diberikan 2000 tahun yang lalu berbicara juga berkenaan dengan hari-hari pada saat yang kemudian terjadi dan juga pada saat ini ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, sebagai umat Tuhan, Tuhan boleh memberikan kami kepekaan untuk bisa melihat dan menilai zaman kami, tempat kami berada, masyarakat kami, dan bagaimana kami hidup. Tuntunlah setiap kami ya Tuhan. Jangan lewatkan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudara, malaikat di pasal ke-18 yang kita baca ini adalah malaikat yang lain. Malaikat yang berbeda dengan yang sebelumnya. Dan mengenai malaikat ini tidak biasa. Dan ayat 1 katakan, dia punya kekuatan, punya kuasa yang besar. Dan bumi menjadi terang karena kemuliaannya. Ini dikatakan ketika Alkitab mengatakan sesuatu mengenai ciri khas seseorang atau berkenaan dengan malaikat ini artinya mencolok sekali saudara. Punya kuasa yang besar di bumi dan bumi terang karena kemuliaannya. Artinya dia punya otoritas yang besar yang memampukan dia melaksanakan misinya. Kuasanya besar, kuasa malaikat ini. Dan kemudian dia juga memancarkan kemuliaan Tuhan ke bumi. Menerangi bumi yang penuh dengan bayang-bayang dan kerusakan. Saudara, dia berseru dengan suara yang nyaring. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Saudara, ini seruan berbeda dengan seruan dalam kitaban ratapan atau Yeremia. Seruan di sini adalah bukan seruan ratapan, tetapi ini adalah seruan ejekan kepada musuh. Malaikat Tuhan mengejek musuhnya, sudah runtuh Babel, sudah rubuh Babel. Jadi ini adalah ejekan kepada musuh yang mengejek Tuhan. Orang yang mencemooh Tuhan, dicemooh Tuhan. Orang yang berlaku dolak-dalik terhadap Tuhan, Tuhan berlaku dolak-dalik terhadap dia. Tetapi orang yang berjalan lurus di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan pun sebagaimana apa adanya, lurus. Tuhan membiarkan dirinya untuk ditemukan.
Saudara, Babel adalah simbol dari sistem dunia yang menyembah berhala. Babel adalah simbol dari dunia yang sesat yang memberontak melawan Tuhan. Dan karena kejahatannya, malaikat yang mulia ini bernyanyi dengan penuh kemenangan. Sudah rubuh Babel, kota yang besar itu. Dan saudara, seruan seperti ini adalah seruan sebagaimana yang pernah Nabi Yesaya juga katakan. Tetapi itu berkenaan dengan Babel yang pernah ada di bumi ini. Kita buka Yesaya 21 ayat 9. Yesaya 21 ayat 9. Bersama-sama kita bacakan Yesaya 21 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasukan-pasukan orang berkuda. Lalu berserulah ia katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Saudara, seruan ini adalah seruan yang akan terjadi pada Babel yang pada saat itu belum terjadi. Jadi perhatikan nih saudara, ini adalah hal yang sama. Ketika Yohanes menuliskan, mencatat, ini belum terjadi, tapi akan terjadi. Dan ketika Yesaya mengatakan kepada Babel yang ada di bumi ini, sudah runtuh Babel. Pada saat itu belum terjadi, tetapi akan datang keruntuhan itu. Dan seperti biasa, orang yang mendengar itu meremehkan. Orang yang mendengar mencemooh. Orang yang mendengar menganggap enteng peringatan daripada Tuhan. Di sini saudara, Yesaya melihat ke depan akan kehancuran Babel. Perkataan Tuhan sudah ditanamkan ke dalam hatinya untuk dia perkatakan kepada umat Tuhan. Akan kehancuran Babel. Kehancuran itu kemudian dinyatakan bahwa ini dilakukan oleh media Persia, oleh Kores. Jadi Yesaya menantikan datangnya Kores untuk menghancurkan Babel. Dan sebagaimana Yesaya saudara menantikan kedatangan Kores, malaikat yang berseru dalam pasal ke-18 ini juga menantikan kedatangan seorang raja, yaitu kedatangan Kristus sendiri yang menggulingkan Babel. Saudara, ketika Yohanes tulis kitab Wahyu, kota Babel itu sudah tidak ada. Jadi ini bukan lagi bicara mengenai raja di bumi yang sekarang saat ini kelihatan. Bukan lagi Raja Kores. Tetapi adalah Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi Babel sudah tidak ada, tapi Yohanes masih memakai istilah Babel. Yohanes pakai Babel dan istilah ini dipakai dan dituliskan. Dan Babel adalah lambang dari sistem humanistik di seluruh dunia yang memusuhi Tuhan. Lambang, simbol dari komunitas yang menolak firman-Nya. Babel adalah simbol dari dunia yang menolak untuk menerima keselamatan yang ditawarkan. Saya tidak mau. Saya ada jalan hidup saya sendiri. Saya tidak mau berdiri di jalan apa yang firman Tuhan katakan. Saya punya jalan saya sendiri. Saya punya kumpulan saya sendiri. Saya tidak mau juga berdiri sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Saya mau berdiri bersama dengan orang-orang yang berkumpul di tempat ini. Saudara, seluruh dunia Babel akan jatuh ke dalam pedang murka Kristus pada saat kedatangannya kembali. Sebagaimana kota Babel yang dahulu. Dan sebagaimana kota Babel yang dahulu jatuh di tangan para tentara berkuda Kores. Demikianlah Babel yang akan datang jatuh di tangan pedang Kristus. Saudara, malaikat menyampaikan kebobrokan keadaan Babel. Ayat 2 dikatakan dalam Wahyu 18 ayat 2. Ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dikatakan. Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Dan Yesaya juga mengatakan hal yang sama berkenaan keadaan dan kebobrokan dari Babel ini. Kita buka bersama-sama Yesaya 13 ayat 20 sampai 22. Yesaya 13 ayat 20 sampai 22.
Yesaya 13, 20 sampai 22. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya terbaring di sana bersama-sama. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Soalnya di sini Yesaya menyampaikan kerusakan Babel. Dulunya banyak dihuni oleh orang, tetapi sekarang semakin berkurang. Bukan saja keadaan fisiknya, tetapi sampai ke tingkat yang lebih ekstrim lagi. Ketika Tuhan ditolak oleh suatu masyarakat, ketika Tuhan ditolak oleh suatu komunitas, maka apa yang terjadi adalah apa yang dinyatakan oleh malaikat Tuhan ini, yaitu penuh dengan roh-roh jahat, roh-roh najis, dan binatang-binatang yang najis di dalamnya. Saudara, coba bayangkan sebuah masyarakat yang menolak Tuhan dan melarang firman-Nya di tempat umum, di publik. Jadi ada suatu masyarakat melarang, menolak Tuhan, dan melarang firman-Nya itu diajarkan di tempat publik. Dan akhirnya pada generasi yang berikutnya terjadilah hal yang berikut ini. Memang pada saat dia tolak kan gak langsung otomatis efek daripada penolakan itu datang. Di generasi berikutnya baru datang. Yang terjadi adalah seperti berikut. Perempuan yang tidak menikah meningkat 500%. Kekerasan terhadap anak-anak yang dilaporkan meningkat 2.300%. Perceraian meningkat 350%. Penggunaan obat terlarang di kalangan anak muda meningkat 6.000%. Bunuh diri anak remaja meningkat 450%. 1/4 dari bayi yang dalam kandungan dibunuh atas permintaan ibunya sendiri. 1/4. Orang mau punya anak itu gak gampang. Kita usahakan setengah mati. Tetapi ini 1/4 darinya dibunuh karena permintaan ibunya sendiri. Itu yang terjadi. Suatu masyarakat yang secara terang-terangan menolak Tuhan dan menolak firman-Nya. Kemudian apa yang terjadi? Mengalami kebobrokan moral terus turun. Menjadi tempat tinggal setan. Dikuasai dan dihantui oleh roh-roh jahat. Banyak macam kemudian kegilaan terjadi di dalamnya. Saudara, data ini adalah data statistik dari Amerika. Dari tahun 1962 sampai tahun 2003. Kenapa 1962? Karena itu adalah tahun di mana Mahkamah Agung Amerika melarang doa dan pengajaran Alkitab di public school. Ketika ini yang terjadi, ketika Tuhan ditolak, maka kemerosotan moral semakin terjadi. Saudara, pada tahun 1962 kota Detroit adalah kota terbesar kelima di Amerika. Dan Detroit punya pendapatan per kapita tertinggi. Pendapatan per kapita tertinggi. Tetapi setelah satu generasi yang penuh dengan kefasikan, keserakahan, kemudian Detroit harus mengajukan kebangkrutannya dan banyak ditinggalkan oleh penduduknya. Sehingga banyak tempat yang sudah dikuasai oleh coyote, anjing-anjing hutan. Banyak kemudian ditempati oleh anjing-anjing hutan di sana. Kota-kota lain mungkin tidak separah seperti sebagaimana Detroit. Tetapi bahkan daerah pinggiran kota yang paling makmur di Amerika pun, saudara, sudah menjadi tempat persembunyian roh-roh jahat. Sehingga kalau kita di zaman ini melihat suatu berita yang heboh, saudara, itu sudah tidak mengherankan. Karena sudah begitu banyaknya. Sehingga menjadi mangsa kekerasan massal. Misal pembantaian di Columbine High School pada tahun 1999. Dan di seluruh negara
anak-anak itu nggak bisa main di luar rumah dengan begitu bebas tanpa diawasi oleh orang tua. Kenapa? Karena takut akan adanya pemangsa seksual anak-anak dan mereka begitu kejam. Kekacauan demi kekacauan semakin terjadi. Saudara, firman Tuhan sudah katakan upah dosa ialah maut, termasuk kematian suatu masyarakat, kematian suatu komunitas yang dengan sengaja berbalik melawan Tuhan dan jatuh ke dalam penghakiman Tuhan. Dikatakan mengenai Babel di ayat yang ketiga, saudara. Semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Ayat ketiga katakan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Penyimpangan seksual menyebar ke segala bangsa darinya. Dari Babel yang adalah simbol dari masyarakat yang menolak Tuhan. Dan terlebih lagi dikatakan di ayat yang ketiga. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Pemerintah-pemerintah mengandalkan bujukan sensual amoralitas, saudara, untuk mendapatkan kesetiaan, untuk mendapatkan dukungan, dan untuk memperkuat kekuasaan mereka. Dan lebih jauh lagi dikatakan berikutnya, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Saudara, kalau ngomong hal ini, apakah saudara nggak ngelihat apa yang terjadi ya? Begitu realnya. Orang semakin bertambah uangnya karena kelimpahan hawa nafsunya. Para pedagang dan perusahaan raksasa itu begitu memuja Mamon, sehingga mereka menyebarkan racun dosa. Saudara, gereja Tuhan, orang-orang Kristen adalah yang berada di garis terdepan dalam menyuarakan isi hati Tuhan. Di dunia saudara tidak akan mendapatkan sebagaimana di dalam gereja, sebagaimana dalam komunitas orang percaya yang takut akan Tuhan. Mereka nggak akan gubris. Saudara, bahkan kalau saudara dipakai oleh Tuhan sebagai garam dan terang, saudara bisa dipakai oleh Tuhan lebih lagi daripada jangkauan seorang pendeta. Jemaat-jemaat awam bisa masuk ke dalam segala aspek yang tidak bisa dimasuki oleh pendeta. Tetapi di sana juga adalah tempat pertempuran rohani. Tempat pertempuran worldview. Karena setiap manusia, setiap pribadi adalah produk daripada budaya. Produk daripada worldview yang telah membentuk mereka. Saudara adalah garam dan terang dunia. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, begitu pentingnya identitas orang percaya. Garam, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Hiduplah sepadanan dengan Injilnya. Biarlah firman-Nya menguasai saudara dan membangkitkan dan menghidupkan mereka yang dalam tawanan. Yang saudara temukan sehari-hari di dunia pekerjaan, di dunia studi saudara. Bawa mereka, taklukkan mereka kepada Tuhan. Kadang kita mendengar hal ini ya, wah begitu besar ya Tuhan saya mau. Tapi kita sendiri terbentur. Maka kita kemudian tidak punya kuasa. Karena kemudian mulut kita sendiri dibungkam oleh keberdosaan kita. Saudara, mohon ampun kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh sepenuh hati minta ampun kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Kemudian bangkit lagi berdiri. Tetap suarakan Tuhan yang dimana saudara pun beroleh anugerah dan belas kasihan Tuhan. Yang dinyatakan bukan kehebatan, tetapi kebesaran Tuhan yang penuh dengan anugerah kasih karunia-Nya, penuh dengan belas kasihan yang diberikan kepada kita. Dan supaya orang yang dalam tawanan pun boleh dilepaskan. Saudara, Simon Kistemaker mengatakan betapa berbedanya kota Allah, di mana Roh Kudus berdiam di dalam hati dan kehidupan orang-orang kudus. Di sana terang Injil bersinar terang dan orang-orang hidup dalam sukacita dan kebahagiaan.
Saudara tidak akan mendapatkan sukacita yang sejati kalau bukan di dalam Tuhan. Saudara tidak akan mendapatkan kebahagiaan sejati kalau saudara tidak datang kepada Yesus Kristus. Saudara berusaha mungkin mendapatkan dari dunia, itu tidak akan saudara dapatkan. Memang itu menarik mata, itu menarik hati. Saudara tidak akan pernah bisa mendapatkannya selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara, ada suara yang lain datang kepada Yohanes setelah dia mendengarkan suara malaikat. Suara siapa? Suara Tuhan, atau setidaknya mewakili suara Tuhan. Dikatakan di ayat yang keempat, keluarlah daripadanya, hai umatku. Ketika masih ada kesempatan, beritakan Injil. Kalau boleh, ditransform suatu komunitas, ditransform kehidupan pribadi, ditransform suatu masyarakat. Kiranya Tuhan boleh pakai kita sebagai garam dan terang dunia selagi masih ada kesempatan. Tapi ada tidak lagi kesempatan. Dan Tuhan bilang jangan di sana, keluar. Apalagi ini berkenaan yang memang tidak bisa ditransform punya. Itu harus dihindari, itu harus keluar, itu nggak boleh masuk. Nggak boleh ada di dalamnya orang Kristen sekalipun. Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, dia nggak diem aja kan ya. Saya tahan, saya kuat, dia lari. Dia lari karena ini bukan dihadapi dengan saya kuat, saya mampu. Bukan, harus lari. Dan firman Tuhan katakan di tempat ini, keluarlah daripadanya, hai umatku. Keluar, bicara ada kebiasaan yang membuat saudara kemudian jatuh ke dalamnya, sekarang keluar. Bangun kebiasaan yang baru dan itu gak gampang. Sebagaimana kalau mau menerbangkan roket dari bumi ini keluar harus lewatnya atmosfer, daya tariknya itu begitu kuat. Begitu penuh usaha dan daya yang diperlukan. Dan itu gak mudah. Keluarlah daripadanya, hai umatku, kata firman Tuhan. Kenapa harus keluar? Alasan perlu keluar dikatakan berikutnya. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebagai orang Kristen saudara perlu menghindari dua bahaya ini. Pertama adalah bahaya mengambil bagian dalam dosa Babel. Karena hidup di dalamnya. Itu mempengaruhi dan terlibat dalam dosanya. Pertama, bahaya kedua adalah menderita penghakiman. Karena dosa ada upah. Upah dari dosa. Dan itu adalah penghakiman Tuhan. Jangan mengambil bagian dalam dosanya Babel. Dan jangan saudara menderita penghakiman Tuhan. Saudara sebagai orang Kristen saudara perlu peka akan penyembahan berhala yang terjadi dalam suatu komunitas. Penyembahan berhala itu banyak terjadi dalam masyarakat. Bentuknya macam-macam dan lebih hebat. Kalau dulu perlu ada patung. Sekarang itu tanpa perlu patung pun bisa jadi penyembahan berhala. Dan itu luar biasa. Dan saudara harus menolak tekanan juga yang dari masyarakat atau suatu komunitas untuk membawa saudara masuk ke dalam praktek dan kehidupan berdosa. Saudara harus menolak tekanan itu. Bahkan saudara kalau harus kehilangan pekerjaan. Saudara gak usah takut. Ketika saudara jalanin kehendak Tuhan. Ketika saudara menghidupi firman Tuhan. Saudara, damai yang tidak pernah saudara dapatkan sebelumnya akan saudara alami. Sukacita yang saudara belum pernah dapatkan sebelumnya akan saudara dapatkan. Susah gak? Susah. Susah. Kehilangan sesuatu yang apalagi berbicara mengenai kehidupan kita. Itu gak gampang. Maka biasanya kita enggan untuk melepaskan. Tetapi Tuhan katakan di sini harus keluar. Harus keluar. Saudara, penyembahan berhala itu bisa lewat uang. Orang kalau gak ada uang segini maka dia begitu khawatirnya. Mentalnya terganggu, jantungnya terganggu, kondisi fisik mereka terganggu. Penyembahan berhala bisa lewat kecantikan. Kalau saya gak sekian jam berada di cermin, kalau gak saya mengeluarkan uang saya seberapa besar, kalau saya tidak memberi produk ini dan itu,
maka saya tidak bisa misalkan. Dan penyembahan berhala itu bisa lewat kesenangan, hobi bisa. Penyembahan berhala itu bisa lewat kekuasaan, posisi yang saudara punya. Dan saudara harus memisahkan diri darinya. Pemisahan diri dari dosa itu hanya bisa terjadi kalau saudara mengatakan kepada dunia tidak. Dan saudara mengatakan kepada firman-Nya, ya Tuhan. Pemisahan bisa terjadi kalau saudara berkata tidak pada dunia dan saudara berkata ya pada firman Tuhan. Kalau saudara sendiri ragu-ragu kepada firman Tuhan, benar gak ya firman Tuhan ngomong seperti ini? Padahal begitu jelas ya firman Tuhan berkata, maka saudara dengan segera worldview dunia akan menguasai saudara. Saudara, kalau tidak maka saudara akan dibentuk oleh budaya-budaya dunia yang berdosa kalau kita tidak mengatakan ya kepada firman Tuhan. Saudara, setiap manusia adalah produk budaya. Bahkan ketika saudara berpindah negara pun kita masih membawa budaya lama kita ke budaya yang baru. Saudara mungkin dulu tinggal di Indonesia, saudara mungkin dulu tinggal di Australia atau di Singapura, saudara datang ke Jepang. Budaya di sana berbeda dengan budaya di sini. Dan budaya di sana ketika saudara datang ke sini, saudara akan bawa budaya itu. Dan kemudian berbenturan dengan budaya di sini. Saya bukan mengatakan bahwa sepenuhnya budaya di Jepang baik. Bukan ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah setelah saudara menjadi orang Kristen pun tidak otomatis hidup benar di hadapan Tuhan. Ada pengaruh daripada dunia. Ada worldview dunia yang ditanamkan dari sejak masa kecil kita hingga saat ini. Dan itu terus ada pada kita dan membentuk kita. Yang menentukan perkataan kita. Yang menentukan tindakan kita. Dan oleh sebab itu kenapa kita perlu datang kepada Tuhan. Untuk kemudian Tuhan ubahkan seturut daripada worldview firman Tuhan. Worldview Kristen. Untuk kemudian terus Tuhan kuduskan. Setiap pribadi kita saudara adalah tempat pertemuan. Setiap pribadi kita adalah persimpangan jalan antara pemikiran dunia dan firman-Nya. Ketemu ini, bertabrakan di dalam hati kita. Dan dari hati kita ini kemudian keluar ke komunitas kita. Saudara, orang-orang Kristen yang menyerap ide-ide, orang-orang Kristen yang menyerap gambaran-gambaran, orang-orang Kristen yang menyerap impian-impian dunia fasik cenderung berjalan di jalan dunia yang fasik itu. Tetapi Mazmur 1 dari permulaan firman Tuhan dari kitab ini mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Begitu pentingnya berpikir dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Begitu pentingnya bertindak dan berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar mempengaruhi aksi kita. Kemarin salah satu poin penting daripada visi misi, sharing visi misi Gerakan Reform Injili. Visi menentukan aksi. Visi menentukan aksi. Visi orang Kristen digerakkan oleh dorongan Roh Kudus beraksi untuk pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Begitu pentingnya berpikir dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Bahkan nasihat pertama Paulus dalam kitab Roma. Kitab Roma itu sampai keluar nasihat itu butuh pasal panjang. Pasal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baru muncul pertama kali nasihatnya di pasal 12. Nasihatnya apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sama-sama buka saudara, kita jadikan ayat hafalan kita untuk minggu depan.
Tentu ini juga berkaitan dengan mempersembahkan tubuh kita dengan sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka kalau kita selalu tidak peka, kita begitu mudahnya ditipu oleh tipu daya dunia ini. Saudara, di dunia ini penipu itu begitu banyak. Memikat perhatian kita, memikat hati kita, keinginan kita dipikatnya sehingga mereka mendapatkan keuntungan daripadanya. Tapi firman-Nya katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah. Saudara, firman Tuhan katakan, keluarlah daripadanya hai umatku. Ada satu waktu memang Tuhan mau pakai kita sebagai garam dan terang dunia untuk mentransformasi dan menyaksikan Injil Tuhan, memberitakan berita Injil Tuhan. Tapi ada saatnya Tuhan memerintahkan kita untuk keluar. Jangan ada di sana, keluar. Dan ini yang didengarkan oleh Yohanes, keluarlah daripadanya hai umatku. Artinya sebagai orang Kristen, ini juga termasuk kita, saudara. Jangan sembarangan memakai produk-produk dunia ini. Ada produk-produk dunia yang sebenarnya kemudian memberikan keuntungan untuk mereka yang melakukan kejahatan. Jangan saudara sembarangan pakai. Artinya juga adalah jangan sembarangan menikmati hiburan dunia tanpa hati-hati membedakan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan turut dalam cemoohan dunia yang melawan Tuhan. Kalau ada orang yang mencemooh gereja Tuhan, mencemooh Tuhan, mencemooh firman Tuhan, saudara jangan turut tertawa. Gak perlu tertawa. Mungkin saudara simpati sama dia atau bertoleransi. Saudara gak perlu tertawa. Karena yang dicemooh adalah firman Tuhan. Yang dicemooh adalah gereja Tuhan, yang adalah kekasih Tuhan. Jangan turut masuk ke dalamnya. Yang apa yang perlu saudara lakukan? Berdiri di jalannya Tuhan. Jangan di jalan daripada nasihat orang fasik, orang berdosa, kumpulan pencemooh. Jangan. Saudara, ada seorang penatua gereja. Dia menghadiri sebuah pertemuan di hotel yang mewah. Dan di hotel itu juga ada pertemuan yang lain. Yaitu pertemuan para pembuat film porno. Dan penatua itu ketika melihat hal itu merasa jijik dia. Bukan saja dia jijik terhadap alasan kenapa mereka berkumpul di hotel yang sama, tapi dia juga jijik ketika dia lihat para pembuat film porno itu tertawa, tersenyum dengan kesombongan mereka. Dan dia begitu jijik melihat limusin yang super mewah yang diparkir di luar hotel. Sebentar ada di hotel. Dan yang mengejutkan dan menyakitkan dia adalah ternyata sebagian dari uang yang menyokong usaha kotor mereka itu asalnya dari uang orang-orang Kristen yang menyerap dagangan kotor mereka. Firman Tuhan katakan, keluarlah daripadanya, hai umatku. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Saudara, kalau di Amerika itu besar sekali ya akan hal ini. Di Jepang saya nggak tahu ya, pasti ada juga, tapi nggak sebesar yang di Amerika ya. Bahkan di Amerika ada komunitas yang menawarkan kamu untuk pengganti produk ini ada produk ini. Kamu pengganti produk ini, ada produk ini gitu ya. Ada suatu websitenya saudara bisa daftar khusus ke sana terus dikasih tahu. Karena yang produk ini akan larinya kemana uangnya. Sedangkan produk ini larinya kemana gitu ya. Ini dagangan rumah gitu, ini dagangan apa gitu ya. Bukan larinya untuk usaha yang kemudian dikuasai misalkan pemilik tequila yang ternyata pemilik tequila atau vodka ini adalah di belakangnya mengerjakan kejahatan-kejahatan yang begitu mengerikan. Firman Tuhan katakan, keluarlah daripadanya, hai umatku. Ini hal yang sangat-sangat praktikal deh. Praktikal kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa odol, bisa kopi, bisa saya nggak tahu apapun. Film mungkin lebih sering. Film.
Saudara, dunia yang penuh dosa ditetapkan Allah untuk dihakimi. Dan jangan saudara menginvestasikan hidup saudara, menginvestasikan waktu saudara, uang saudara ke dalamnya. Bahkan Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, apalagi menginvestasikan di sana. Tuhan saja mengatakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Karena pada dasarnya itu enggak stabil. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Dan lebih penting lagi Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana saudara menginvestasikan yang paling banyak di sana, hati saudara berada di sana. Ketika saudara bangun tidur, saudara pertama kali apa yang saudara temukan? Biasanya mungkin penyembahan berhala saudara. Ketika saudara mau tidur, apa yang saudara pertama kali temukan sebelum saudara tidur? Mungkin itu penyembahan berhala saudara. Hati saudara berada di mana? Dan ini saudara pertanyaan, sebenarnya pertanyaan yang mudah untuk mengetahui jawabannya. Di mana hati saudara berada? Saya coba tanya, saudara, hati saudara ada di mana? Untuk mengetahui jawaban ini, saudara bisa pikir. Di saat-saat lengang. Ketika ada waktu kosong, apa yang saudara pikirkan atau apa yang saudara lakukan? Dan itu menyatakan isi hati saudara. Ketika ada waktu, langsung saudara kemana? Nah, itu yang menjadikan kemungkinan besar penyembahan berhala saudara. Menyatakan isi hati saudara. Dan Tuhan Yesus katakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, sebagian besar waktu saudara diinvestasikan di mana? Uang saudara, hidup saudara, saudara investasikan kemana? Selama kita hidup di dunia ini kita pasti memiliki banyak kepentingan. Tapi mereka yang mengenal kasih karunia dan kemuliaan Kristus harus memegang Kristus sebagai harta tertinggi kita yang terutama yang kita inginkan. Pikiran kita seharusnya tertarik pada pekerjaan gerejanya dan Injilnya, di mana orang beroleh hidup yang kekal karenanya. Pikiran kita seharusnya demi mementingkan kepentingan pekerjaan kerajaannya. Karena kita adalah warga negara kerajaannya. Saudara, suara dari surga memberikan alasan kepada kita untuk tidak menaruh harta kita di dalam dunia ini. Yaitu karena Allah telah menyatakan penghukuman dan penghakimannya. Suatu saat akan hilang. Suatu saat akan musnah. Tidak bernilai kekal. Ayat yang ke-6 dikatakan, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat dalam cawan pencampurannya. Setelah saudara Tuhan mencatat setiap dosa yang ada dari Babel ini, kemudian Tuhan menyiapkan penghakiman yang sesuai. Dikatakan 2 kali lipat hukumannya atas apa yang telah dilakukan dalam dosa. Saudara, kenapa orang Kristen dan gereja harus disibukkan dengan tren dunia? Kenapa gereja dan orang Kristen harus disibukkan dengan opini dunia dan prioritas dunia, bahkan memasukkan itu ke dalam ibadah gereja? Itu mengerikan. Saudara, ketika dosa yang terlibat di dalam dunia, ketika orang Kristen pun ikut berbagian di dalam dosa dunia, sudah pasti akan dihakimi oleh Tuhan kita. Kalau sudah tahu akan dihakimi oleh Tuhan kita, kenapa kita mau masih terlibat dalam kehidupan daripada Babel, si pelacur besar? Daripada menyimpan harta kita di brankas Sodom dan Babel. Saudara, kita harus mengumpulkan harta yang dijaga oleh Yesus Kristus sendiri. Yang begitu amannya tersimpan di surga. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Tuhan menghendaki umatnya hidup berkenan di hadapannya, sepadanan dengan Injilnya.
Paulus pun mengatakan, kiranya hidup kita, hidupnya sepadanan dengan Injil Tuhan. Hidup gereja Tuhan sepadanan dengan Injilnya. Dan ini adalah suatu hidup yang berlawanan dengan roh dunia. Jangan saudara malu untuk menyatakan diri saudara sebagai orang Kristen di tempat publik. Gak usah malu kalau mengatakan bahwa saya orang Kristen. Saudara, ini anugerah Tuhan loh. Kalau di zamannya kita saat ini adalah di Jepang, kekristenan masih dianggap lebih positif. Kalau saudara yang memang ada orang Jepang nggak ngerti ya, yang nggak tahu dan mencampur adukan seluruh agama. Tapi kan kemudian bergeser ya, makin bergeser. Melihat bahwa ini dari Kristen banyak muncul yang baik. Apalagi kalau kita munculkan data-data sejarah ya, berkenaan dengan Jepang ini ya. Itu adalah masih anugerah Tuhan. Tuhan menempatkan kita di tempat ini. Masih banyak orang Jepang yang melihat bahwa agama itu baik. Waktu kedukaan daripada kita pernah ngerayain kedukaan di sini ya. Kita beribadah di ibadah kedukaan waktu itu berkenaan dengan Ibu Deborah ya. Lalu setelah selesai kemudian keluar, lalu ada orang Jepang yang sudah tua gitu, terus datang ngampirin ke jemaat yang baru selesai ibadah penghiburan. Dia katakan, wah muka kalian cerah sekali ya, beda ya kalau orang yang beragama. Itu artinya saudara, ini yang belum bukan Kristen loh. Artinya bahwa masih baik. Bahwa tahu bahwa ada di dalam agama, ada sesuatu yang baik yang tidak ada pada dunia. Terlebih lagi saudara, ketika saudara tahu bahwa itu hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Dan ini bukankah ini anugerah Tuhan kalau Tuhan memberikan kita, menempatkan kita di Jepang ini. Apalagi saudara. Jadi gak usah malu untuk menyatakan bahwa saya adalah orang Kristen. Saya adalah orang yang berdoa kepada Tuhan. Gak usah malu. Gak usah malu di tempat publik. Jangan takut berbeda dengan dunia. Jangan takut berbeda dengan dunia. Takutlah kalau saudara mengambil bagian dalam kehidupan Babel. Jangan terbalik dan tertipu oleh iblis yang terus membisik kita. Jangan terbalik. Takut bukan karena berbeda dengan dunia, tapi takut kalau menyakiti hati Tuhan. Saudara, Tuhan jijik melihat dunia yang berdosa. Dan dengan jelas dinyatakan dalam ayat 7b. Tuhan jijik melihat apa yang terjadi dari Babel. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Babel? 7b. Babel mengatakan, aku bertata seperti ratu. Aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Ini apa maksudnya? Saudara kalau tahu konteksnya saudara akan tahu betapa ngerinya apa yang dikatakan oleh si ratu ini. Dia katakan dia adalah ratu. Ini dia sedang memuliakan dirinya sendiri. Dunia memuliakan dirinya sendiri. Dan orang dari yang hidup di dalamnya juga memuliakan dirinya sendiri. Self-righteous, self-interest, semua self. Dunia memuliakan dirinya sendiri. Babel membanggakan kehebatannya sendiri. Memuji dirinya sendiri. Dengan bilang bahwa dirinya ratu itu artinya adalah kuasa dia besar dalam pemberontakan melawan Tuhan. Aku adalah ratu. Punya kuasa memberontak melawan Tuhan. Dengan mengatakan bukan janda dan tidak pernah berkabung. Artinya dia mengolok-ngolok ancaman penghakiman Tuhan. Kan ada penghakiman Tuhan disuarakan dan dikatakan tidak akan pernah berkabung. Tidak akan pernah datang apa itu yang namanya bahaya, hukuman daripada Tuhan. Tidak ada ya, tidak datang, mana? Gitu ya, dengan begitu angkuhnya mengangkat dirinya di dalam kecongkakan. Dan sebagai orang Kristen saudara, janganlah takut akan dunia. Dan selain itu, janganlah turut mengambil kecongkakan dunia. Kadang-kadang ya, ketika melihat suatu kejahatan, kita cenderung ingin melakukan kejahatan.
dan kejahatan yang kita lakukan itu merupakan ya kejahatan gitu ya. Orang Kristen ketika kita jangan turut, ketika kita membenci, ketika kita jijik, kemudian kita juga jangan mengambil kecongkakannya, tetapi rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Saudara, ini penting loh. Ketika saudara memisahkan diri daripada dunia, kecenderungan yang berikutnya adalah saudara jatuh karena kecongkakan saudara sendiri. Oleh sebab itu, firman Tuhan sangat penting mengingatkan betapa pentingnya kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, menjalani kehidupan di dunia ini bukan sekedar studi, kerja, kemudian setelah kerja menikah, karena setelah bertemu pasangan dan kemudian punya anak, kemudian punya cucu gitu ya. Bukan seperti itu. Memang itu kita lakukan, tetapi kalau itu kita lakukan, apa bedanya dengan makhluk hidup yang lain? Tidak. Manusia yang adalah gambar dan rupa Allah melebihi itu semua apa yang dinamakan makan, minum, dan pakai. Tetapi arahkanlah hatimu kepada Tuhan dalam segala kerendahan, dan gunakanlah apa yang Tuhan berikan di dunia ini untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Saudara, ingat ayat yang ke-8 yang terakhir dari perikop kita hari ini. Kita baca bersama-sama. Ingat ini saudara, karena bahkan orang Kristen pun bisa melupakan akan hal ini. Apa yang diberitakan berulang-ulang di dalam ketika Tuhan mendatangkan suatu zaman yang baru. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Saudara, ini seperti dunia yang ditinggalkan Nuh sebelum air bah yang datang tiba-tiba. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Tuhan sudah wanti-wanti. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Bicara mengenai kehidupan sehari-hari yang biasa. Kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Ya kan, beranggap tidak ada. Tidak datang. Menjalani kehidupan sebagaimana adanya. Makan, minum, pakai, kawin, mengawinkan. Dan Tuhan Yesus katakan, dan mereka tidak akan tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Artinya bahwa dunia akan disibukkan dengan apa yang itu namanya makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai. Sibuk dengan dandanannya, sibuk dengan makanan yang berlimpahan, sibuk dengan pesta poranya, sibuk dengan kemewahannya. Ini seperti Sodom yang jatuh juga saudara dalam satu hari ke dalam api dan belerang yang Tuhan turunkan. Sedangkan mereka yang padahal sudah ikut lari bersama-sama ya, tapi masih mengarahkan mata kepada harta di bumi ini. Dia nengok ke belakang kemudian menjadi tiang garam. Menjadi tiang garam. Ketika penghakiman datang, maka tidak ada jalan keluar bagi mereka yang terus menolak tawaran Injil keselamatan melalui Yesus Kristus yang sudah diberitakan kepada mereka. Saudara, dalam Pilgrim's Progress daripada karya John Bunyan, ada seorang yang namanya Christian. Christian mendengar peringatan daripada si evangelis. Evangelis berkata, larilah dari murka yang akan datang. Lalu evangelis mengarahkan orang berdosa ya termasuk Kristen yang terancam itu kepada firman Allah yang bersinar. Lihat di sana, kamu lihat tuh di sana kan, awalnya nggak kelihatan. Lihat, oh, teng, gitu ya, kelihatan terangnya. Lalu kemudian lari dari murka yang akan datang. Arahnya kemana? Ke sana, kejar ke sana.
Kemudian sesuai dengan arahan evangelis, Christian berusaha berlari, mengarahkan pandangan matanya kepada pintu yang sempit. Perhatikan, sempit. Tuhan Yesus secara spesifik mengatakan sempit, sempit, sesak. Jalan yang sempit, sesak. Saudara, banyak orang berusaha masuk lewat pintu yang lebar, jalan yang luas. Sedangkan sedikit orang yang melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit. Saudara, jangan remehkan perkataan firman Tuhan ini. Karena kecenderungan hati kita adalah mau masuk lewat pintu yang lebar, jalan yang luas. Saudara, setelah Kristen melewati pintu yang sempit, apa yang terjadi? Dia akhirnya bertemu dengan salib. Jalannya pintu yang sempit. Akhirnya bertemu dengan salib. Patung mengatakan penderitaan adalah absolut bagi orang percaya. Kristen berseru setelah bertemu dengan salib, beban dosanya dilepaskan. Hidup, hidup, hidup yang kekal. Dan itulah yang harus saudara lakukan. Sampai bertemu dengan salib Kristus, apa yang dilakukan? Saudara, jangan pilih pintu yang gede. Jangan pilih jalan yang lebar. Nggak akan pernah ketemu. Berulang kali nggak akan ketemu. Sebagaimana Kristen mengarahkan pandangannya kepada firman Tuhan. Lihat. Dan hanya ini jalannya. Dan kemudian setelah melewati pintu yang sempit, jalan yang sempit, kemudian saudara lihat kepada Yesus dalam iman. Berlari kepadanya untuk beroleh pengampunan dan keselamatan saudara. Jadi saudara, apa yang harus saudara lakukan untuk saudara memperoleh keselamatan dan pengampunan? Mulai arahkan pandangan mata seturut firman Tuhan. Pintunya sempit, sesak. Jalannya sesak, jalannya sempit. Tetapi tujuannya adalah kehidupan. Sebagai orang Kristen, saudara, jangan tertipu oleh tipu daya dunia yang begitu luar biasa. Yang membuat saudara nyaman, gampang. Bahkan ibadah pun bisa dibuat gampang. Gak usah menginjakkan kaki di rumah, cukup. Tetapi saudara, itu bukanlah apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Minta Pak Kris boleh pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dunia begitu licik dan iblis begitu jahat dan menebarkan setiap tipu-tipuannya Tuhan di tengah-tengah kami. Bahkan kami pun sebagai orang berdosa, betapa dalamnya kami telah dibentuk oleh produk-produk daripada budaya yang berdosa ini ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lihat seringkali bukan dari mata firman-Mu, tapi dari kacamata kami sebagai orang berdosa. Dan kami bersyukur ya Tuhan, sebab Tuhan hari ini boleh menegur kami melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada setiap orang di tempat ini. Biarlah Engkau boleh memegari kami dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh membukakan mata kami, supaya kami tidak lagi memandang sebagaimana kami memandang seperti kami dulu belum mengenal Kristus. Tetapi pada hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau boleh membawa kami kepada Kristus. Dan ketika kami melihat, kami memandang segala sesuatu di sekitar kami dengan kacamata firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang menjagai kami, supaya kami jangan menceburkan lagi ke tempat yang begitu hinanya ya Tuhan. Tetapi biarlah ketika kami sekalipun dicemooh oleh dunia ini, kami boleh berdiri teguh di atas firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu apa yang kami ambil, jalan yang kami tempuh itu menuju kepada kehidupan ya Tuhan. Dan Engkaulah sumber pertolongan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menguatkan setiap kami
untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang begitu jahat dan begitu kotor ini ya Tuhan. Dan kiranya kami boleh sungguh-sungguh menjadi garam dan terang-Mu. Dan ketika kami harus keluar, biarlah Tuhan boleh menguatkan kami untuk kami keluar dari tempat yang berdosa itu ya Tuhan. Dan kami tahu sebab Engkaulah yang memelihara jiwa kami. Hidupkanlah kami sesuai janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin.